Kepada media Indonesia, tak payah cerita sangat pasal Malaysia, boleh tak? Kami sebagai walaun ni, kami jadi kepanasan. Datang ke Indonesia, kasihan, miskin. Pergi jalan-jalan, orang Indonesia banyak dia kalau jalan-jalan tu pergi US, UK, macam gitu. Terus orang Indonesia kalau berobat kat Malaysia, ke Singapura. Orang Malaysia berobat kat mana? Kat negara dia sendiri miskin. Betul sekali, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama, ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia, ya, tak macam di Indonesia, ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak. Ekonomi Indonesia akan hancur dan kita akan menghadapi krisis. Warga Indonesia sekarang harus menanggung utang hampir 34 juta rupiah per orang gara-gara utang pemerintah. Kalau saya jadi presiden dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. PG bermanfaat atau tidak? Sombong netizen Konoha, perempuan dan lelaki Konoha oknum ini mengatakan Malaysia banyak hutang dan Indonesia negara kaya, warganya kaya, tetapi negara yang banyak defisit hutang dan akan kolap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih Mas Farhan ucapkan sebanyak-banyaknya yang sudah setia sudi menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang menarik yang di-tag di TikTok Mas Farhan tentang isu YouTuber Indonesia yang mengatakan angka hutang rakyat Malaysia semakin tinggi, bahkan hutang rumah, hutang kereta macam itu. Mereka meliputi hutang-hutang macam itu. Ini bukannya itu berita sudah lama di tahun 2022. Sekarang 2026. Ini apa benda lah netizen Konoha ini, oknum-oknum Konoha yang selalu busuk hati. Kalian ada dendam apa kepada Malaysia? Macam itu para sahabat. Kata kakak jantung pisang. Bahkan kalau kita lihat analisis ekonomi Indonesia yang semakin hari semakin buruk para sahabat. Bahkan juga anggaran APBN di Indonesia pendapatannya itu sangat sedikit dan hutang sudah defisit macam itu. Ini yang berlaku dekat Indonesia. Tapi netizen Konoha masih tak sadar diri, masih menyibuk tentang negara jiran Malaysia. Buat apa nak menyibuk tentang Malaysia? Ini negara kita masih amburadul, hutang sudah defisit. Bahkan Bapak Prabowo ketika menghadiri Hari Buruh Nasional pada sahabat yang kapan hari, itu banyak kontroversi, banyak yang tidak pro kepada Prabowo. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa ulasan tentang video yang kami ringkaskan? Kita simak videonya, apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Hutang Malaysia ternyata lebih banyak 4 kali lipat dari Indonesia. Yang dikatakan antara yang tertinggi di rumah Malaysia. Oh, itu berkonoha. kalau kita berhutang itu untuk infrastruktur ya teman-teman. Tapi kalau mereka untuk lainnya, Jabatan Perangkat Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80%, menyaksikan Thailand berada di hadapan di bawah kita Filipina tu mungkin. 3% dan Malaysia 89%. Oh, biasa Tenggara ni kan? Singapura berada di kedudukan ketiga 89, dengan 69%, dan dua negara melibatkan 69. Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. 17 guys. Anda fahami, 17 Indonesia ternyata. dan Filipina mencatat peratusan yang rendah. 17,2%. KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya Dan melibatkan sistem perbankan 89. Wih, sahaja. jauh sekali lah guys. Negara ini seperti Jauh Thailand, sekali ni. Malaysia dan 4 Singapura kali lipatan guys. Rakan saya Syaf Syukri ada perincian Ini data video aslinya, berkenaan dengan 30 hutang Mac isi rumah 2022 Malaysia yang yang mereka dikatakan reaction. antara yang tertinggi di rantau ini.
Syaf, benarkah fakta itu? Benar Zul, dan sekarang dapat anda saksikan ini merupakan data yang dikongsikan oleh Bank Negara Malaysia dan juga Jabatan Perangkaan Malaysia. Seperti dapat anda saksikan di sini, dua negara berada pada kedudukan lebih daripada 80% menyaksikan Thailand berada di hadapan dengan 89.3% dan Malaysia 89.0%, Singapura berada di kedudukan ketiga dengan 69.7% dan dua negara melibatkan Indonesia dan Filipina masing-masing dengan 17.2% dan Filipina dengan 9.9%. Perlu anda fahami, Indonesia dan Filipina mencatat peratusan yang rendah kerana jumlah KDNK bagi Indonesia dan Filipina meliputi hutang isi rumah hanya melibatkan daripada sistem perbankan sahaja. Manakala tiga negara ini seperti Thailand, Malaysia dan Singapura merupakan meliputi hutang isi rumah daripada bank-bank dan juga institusi keuangan bukan bank. Dan kita beralih ke data yang berikutnya di mana Satu ke Indonesia. Kesian, miskin. Pergi jalan-jalan. Orang Indonesia banyak dia kalau jalan-jalan tu pergi US, UK macam gitu. Terus orang Indonesia kalau berubat kat Malaysia, ke Singapura. Wanita Indonesia Orang Malaysia yang berubat kat mana? Malaysia. Kat dia sendiri. Miskin. Bahkan dekat Indonesia budak-budak kecil usia belas-belasan tahun tu dia orang sudah pakai kereta ke tu. Sudah pakai BMW, Mercedes-Benz, Mazda 2 hatchback. Tak ada kan kat Malaysia. Dah pakai sport car, Civic Turbo. Banyak. Kenapa? Kereta itu kalau dekat Malaysia itu barang mewah ke? Kereta kalau kat Indonesia bukan barang mewah karena semua rumah punya. Hampir 89% rumah orang Indonesia semua punya kereta atau mobil ke tu. Tempat kau kereta barang mewah Proton, Saga, Wira, Wajah. Indonesia tak kenal produk brand tu, tak kenal. Orang Indonesia tu kenal dia tu Honda. Habis tu dekat Malaysia tak ada ke Mazda, BMW, Mercedes, Porsche, Lamborghini, macam gitu. Mustang. Indonesia macam gitu kenal dia. Wajah, Saga, Wira tak kenal dia. Kalaupun ada orang Indonesia banyak pakai motor, dia orang pakai motor buatan Jepun tau, keluaran terbaru macam Scoopy, Civic, Scoopy, Ninja. Aku tak begitu faham lah nama motor-motor ni. Tapi yang aku tahu Villano, NMAX, X-Max macam gitu. Dia buatan Jepun, buatan luar negeri semua. Tak macam motor dekat Malaysia. Apa tu? YFI. YFI tu kalau kat Indonesia setara dengan Supra, motor lama. Kat Indonesia sudah tak minat orang-orang motor Supra. Habis tu apa? Are King. King dekat Indonesia juga sudah tak banyak orang pakai. Tak ada, jarang. 1% je. Orang yang betul-betul miskin tu pun buat collection. Kalaupun dia orang pakai motor buatan Jepun semua. Dia beli cash. Kalaupun ada yang kredit motor itu dia orang budak sekolah lah. Macam dia orang university, dia orang kerja, SPJ macam gitu. Masaknya, jadi kalau kat Malaysia kan motor-motor lama sangat tahun-tahun bil itu. Zaman purba itu masih ada kan? Kat Indonesia tak ada. Tak ada. Macam kat Malaysia ramai orang pakai EFI. Kalau kat Indonesia nama dia Supra X. Indonesia sudah tak ada. Ketinggalan zaman. Satu lagi, iPhone. Orang Indonesia 99%, 95% dia orang semua pakai iPhone. Kalau kat Malaysia pakai apa? Samsung Galaxy Pocket. Upin, dengan bangganya si Upin bilang begini, buktinya rupiah kau adalah mata uang yang paling kecil. Apa guna sekarang aku tanya, apa guna mata uang kau tinggi kalau kau tak punya rumah? Kecil-kecil rupiah kami. In effect, faktanya, in realitanya 89% rakyat Indonesia punya rumah. Bahkan dari satu orang tuh dia punya rumah sampai 2, sampai 3. Dia orang punya sawah tuh berpetak-petak, punya motor berbiji-biji, punya mobil berbiji-biji. Sekarang aku tanya, mata uang negara kau tinggi, tapi kalau kau susah nak beli rumah, tak ada tempat tinggal, kau buat apa? Terus nanti kau di masa tua kau punya anak cucu merempat. sewa seumur hidup. Habis itu andalan dia adalah bukti ini. Bukti bahwasanya Indonesia masuk di World Bank, negara yang mempunyai penduduk miskin terbanyak versi World Bank. Indonesia masuk nomor 2. Memang, kan aku udah bilang penduduk miskin ke Indonesia itu 12%. 12% itu lebih daripada negara kau. Negara kau itu tak ada 12%-nya dari Indonesia. Kecil. Jadi kalau data yang kau banggakan yang ini, kau bilang makan nih fakta Indonesia masuk negara nomor 2 orang miskin terbanyak versi World. Kalau Malaysia besar macam Konoha, kami bertambah kaya. Kami boleh buat duit dari berbagai cara. Konoha lemah, hanya mampu joget slow. You boleh jadi macam ni sekarang. Pasal apa? Pasal you di backing oleh kulit putih. Ya. Dan yang you perlu ingat, you merdeka itu bukan karena perang, ya, tetapi karena bernegosiasi dengan kulit putih, ya. Dan you boleh jadi macam sekarang ini karena sampai sekarang you dapat backingan oleh kulit putih. Coba tengok. Ya. Jadi jangan terlalu sombong lah you, oke? Kayaknya kau anti betul dengan Malaysia nih ya.
Anti betul kok kayaknya dengan Malaysia nih. Ada dendam apa dengan negara Malaysia nih, bro? Kok tak pikir ke? Lagi teruk kadang-kadang negara kita minyak kita jual dibeli Singapura dengan harga murah, lalu kita beli balik dengan Singapura dengan harga tinggi mahal. Itu kayak mana ceritanya, bro? Kok kalau Malaysia nampak betul di mata engkau, Kalau Malaysia nak beli beras di negara kita dengan harga murah yang berkualiti, kok nampak. Tapi kalau negara kita jual minyak ke Singapura dengan harga murah, lalu kita beli balik dengan harga tinggi, kok tak berani kecam pula Singapura tuh? Warga Indonesia sekarang harus menanggung utang hampir 34 juta rupiah per orang gara-gara utang pemerintah. Ini kata Selios, kelompok pakar ekonomi. Cuma gue yang bukan seorang pakar lihat statement ini framingnya menyesatkan warga sebenarnya. Jadi Selios ini cuma ngitung utang Indonesia sekarang ada sekitar 8 ribuan triliun. Terus dibagi sama jumlah penduduk Indonesia sekitar 200-an juta orang. Dapatlah angka sekitar 34 juta rupiah dan ini mereka framing sebagai utang pribadi semua warga Indonesia. Secara matematika emang bener, tapi secara ekonomi kayak nggak gitu deh. Pertama, sejak kapan utang negara itu dijadikan utang pribadi warganya? Pakar ekonomi bikin konten kayak gini ngasal banget jadinya. Kedua, soal defisit APBN. Negara di dunia yang APBN-nya defisit itu cuma bukan di Indonesia. Negara maju kayak Amerika, Jepang, Inggris, APBN mereka itu juga defisit. Karena emang dipakai buat dorong ekonomi kayak subsidi, program sosial, bangun jembatan sama kayak di Indonesia. Ketiga, negara kan juga punya pemasukan kayak dari pajak, ekspor, BUMN. Harusnya pakar kayak Selios ini buat analisa negara bisa nggak nih bayar utangnya. Karena pakar seperti Selios ini seharusnya bisa mencerahkan warga, bukan malah menyesatkan warga. Tapi ya terserah, kalau kalian suka sama konten Selios silakan aja, nggak ada yang ngelarang. Cuma saran pribadi gua, kurangin konsumsi konten yang konteksnya nggak utuh kayak gitu. Betul sekali, miskin di Indonesia dan miskin di Malaysia tak sama, ya. Semiskin-miskinnya rakyat Malaysia, ya, tak macam di Indonesia, ya. Di Malaysia miskin mereka masih layak, masih bisa hidup. Pajak ludes buat bayar utang, Indonesia diprediksi kiamat ekonomi di 2026. Coba pikir deh bro, kalian punya gaji 10 juta, tapi 4,3 jutanya langsung ludes detik itu juga. Cuma buat bayar cicilan utang. Sisa ampasnya doang yang dipakai buat makan. Nyesek nggak? Nah, ini ramalan kiamat finansial yang lagi nunggu kita di APBN 2026. Profesor Cati Basri udah kasih peringatan keras. Negara kita ini bukan lagi lari di ruang sempit, tapi lagi lari di bibir jurang. Coba lihat angkanya, 43% penerimaan negara itu habis cuma buat bayar bunga dan cicilan utang. Ditambah 8,5% buat program makan gratis, plus porsi gede buat TNI Polri. Totalnya, 62% uang pajak kita udah dikunci mati. Artinya apa? Dari setiap 100 triliun uang pajak yang kita setor, cuma sisa 38 triliun buat bangun sekolah, rumah sakit, jalan, sampai subsidi pupuk. Sisanya, zong parah. Kita ini kayak lagi gali lubang bukan buat nutup lubang, tapi buat gali kuburan ekonomi sendiri. Utang tumbuh 13% tiap tahun, tapi pendapatan cuma naik 7%. Nggak nyambung kan? Anehnya, survei bilang 80% rakyat masih puas. Puas ngeliat apa? Puas lihat anak kecil bunuh diri karena nggak punya pensil? Atau puas lihat lapangan kerja makin susah dan guru honorer makin menjerit? Rasanya kemiskinan ini kayak sengaja dipelihara biar kita terus bergantung sama sosok pendekar penolong. Susah juga ya jadi rakyat kalau pemimpinnya NPD. Kalau menurut kalian, kita bakal selamat atau bakal karam nih di 2026 ini? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Ragu-ragu. Prabowo tawarkan pidato. Saudara-saudara sekalian. Buruh mengatakan nggak perlu. Bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan? Perlu saya bacakan? Ini udah bagus ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa ini sudah dibikin nih pidato, gue baca ya. Hilangnya kepercayaan. Kalau saya jadi presiden dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Indonesia lagi mengalami kantong kering guys. Bahkan debt service ratio kita sudah merah. Ini ya, target pendapatan negara kita 3.153 triliun. Total belanja negara kita 3.842 triliun. Jadi dari dua ini saja, kita itu udah minus 638 triliun. Total utang pemerintah 10.470 triliun.
Lalu beban terbesar APBN itu dari mana? Bunga utangnya doang itu udah 600 triliun. Ini bunga utangnya doang. Pokok utang jatuh tempo 833, total beban utang 1433, dan subsidi energi 210 triliun. I don't know, man. Kalau saya jadi presiden dan kemudian tim saya nggak bisa memikirkan ini, hancur nih negara. Oke? Karena ini udah masuk kritis. Kalau Amerika beda. Amerika negara adikuasa. Walaupun utangnya ribuan triliun, mungkin jutaan triliun, mereka tetap bisa cetak uang, mereka tetap bisa minjem lagi karena ratingnya tinggi. Dengan kondisi kayak gini susah. PG bermanfaat atau tidak? Pasti malu Pak Prabowo itu kan. Banyak rakyatnya yang tidak bilang tidak bermanfaat MBG, tapi malah divalidasi. Aduh, malu nggak tuh? Udahlah, nggak usah dilanjutin, Pak. MBG itu kan makan bergizi gratis, kan? Kan, betul nggak? Tapi orang dulu-dulu nggak ada MBG, nggak ada yang keracunan. Semenjak ada MBG banyak yang keracunan. MBG makanan buatan Giant. Yang ini Pak Giantnya ini Giant. Coba di Malaysia. Oke, explore Malaysia sampai dapatnya jelek. Yang mau negara lain boleh langsung di komen ya, di mana set. Kita coba gini. Oke. Di mana nih? Pahang. Yih. Wow, pohon apa ini guys? Kalau kata pemerintah sih nggak jelek. Next. Set. Hey. Ini bagian Malaysia apa Indonesia nih? Ini Malaysia apa Indonesia nih? Apa ini? Royal Caribbean Cruise. Wow. Nggak jelek. Next. Sekarang mungkin agak ke kotanya. Coba kalau Kuala Lumpur terus kayak gimana sih? Set. Coba lihat nih. Ini agak di luar Kuala Lumpur sedikit nih. Oke. Pemandian. Oke. Tadi pas lihat sini agak hampir tuh. Karena lihat ini kan. Kayaknya kolam mandi gitu deh. Seger ya. Gak jelek. Selanjutnya kita ke pulau sebelah di Sarawak sama Sabah. Sarawak dan Sabah. Di sini kalau di GeoGuessr itu banyak hutan-hutan ya. Pantai nih kayaknya. Pantai nih guys. Bukan. Kalau kalian nggak tahu, ini tiang listrik khas Sarawak. Jalannya bagus. Gak jelek. Next kita coba Kuala Lumpurnya deh. Set. Gimana nih? Syalam. Apa ya? Yo. Bersih, teratur amat. Kok begini? Bahkan ini coverage September 2018 nih guys. Nggak jelek. Next please. Sebenarnya pantai belum sih. Pantai-pantai itu belum sih. Coba Terengganu. Terengganu? Di pulau. Pulau siapa ini? Yo! Apa ini? Hotel lah. Ini apa anjir? Hotel ke bang? Shanghai Exhibition Center. Tulisan Chinese sih. Tempat apa ini? Coba, kalau kita keluar, ada di tengah laut deket Kuala Terengganu. Di sini. Coba sekarang coba Malaysia bagian Johor. Set. Johor. Di mana nih? Oke, lagi-lagi. Jalannya bagus ya. Terlalu sawit ya. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Semakin mata uang Malaysia semakin kukuh para sahabat. Semakin banyak provokasi daripada Indonesia dinaikkan. Bahwasanya berita lama, utang rumah tangga dekat Malaysia sudah mencecah nomor 2 macam itu para sahabat. Di tangga kedua itu Mas Farhan tengok dari berita yang diliput di TV Malaysia, ada tarikh dekat sana di tahun 2022. Sekarang sudah tahun 2026. Memang para sahabat, Mas Farhan tidak dinafikan memang dekat Malaysia itu memang nak mengambil loan untuk mengambil berhutang seperti hanya nak ambil kereta macam itu. Itu sangat mudah.
itu mempunyai IC dan juga mempunyai pekerjaan slip gaji, itu sudah boleh ambil kereta macam itu, bayar bulan-bulan. Dan bayar bulan-bulan pun mereka itu tidak tertekan. Seperti halnya ada yang 450 yang Mas Farhan tanya kepada rekan kerja Mas Farhan yang orang lokal. Ada kalau yang bagus ada sampai yang 900. Tapi gaji mereka itu ada yang 3.500, ada yang 4.000. Jadi masuk akal loh. Kalau dekat Indonesia para sahabat, kalau kalian nak ambil kereta yang baru dari showroom, kalian harus bayar bulanan dengan harga 5,5 juta sampai 7 juta setiap bulannya. Sedangkan gaji engkau UMR-nya dekat Jakarta masih 5 juta sampai ada yang 3 juta. Macam mana nak mengambil uang, nak mengambil loan daripada bank kalau gaji engkau tak mencukupi dengan untuk bayaran tiap bulannya, macam itu para sahabat. Jadi patutlah dekat Indonesia itu rendah, karena dekat Indonesia masih pekerjaan sangat susah dan warganya dan takut untuk mengambil, untuk membayar tersebut tidak mampu macam itu. Sedangkan dekat Malaysia, meskipun di tangga nomor 2 di tahun 2022, rakyat Malaysia mampu untuk bayar loan tersebut kepada bank para sahabat. Ini itulah bedanya memang. Jadi kalau banyak isu-isu yang keluar ketika mata uang ringgit Malaysia kukuh, sedangkan mata uang rupiah semakin masuk ke jurang, hutang sudah defisit, APBN, anggaran semuanya sudah, aduh, kacau balau lah dekat Indonesia ekonominya para sahabat. Tetapi kita masih nak sibuk, nak duduk sembang negara pasal Malaysia, nak menyibuk negara orang, tak nak ambil tahu negara kita sendiri. Itu kan otaknya di mana? Diletak dalam kaki ke otak engkau ni, YouTuber-YouTuber dari Indonesia yang menghujat Malaysia ini. Jadi kalian pikirlah negara kita macam mana, apakah Indonesia akan tidak ada krisis moneter, mata uang yang semakin down macam itu. Jangan kalian sibuk pasal negara orang, itu sahaja pesan dari Mas Farhan para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.